Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Kalau sebelumnya kita sudah bahas namanya, variabel, isi variabel, kita bahas lagi isi variabel. Oh sudah ya, isi variabel kayaknya sudah deh, nggak masalah. Terus variabel ini dipakainya untuk apa gitu ya. Jadi ini yang sudah kita buat mungkin nggak kita pakai lagi ya, kita simpan di tempat lain aja, kita tutup. Saya membuat file baru, misalnya variabel 2.php. Oke, di sini tentunya kita belajar PHP, berarti kita buka PHP ini ya. Mungkin buat yang belum tahu cara menjalankan PHP gimana, tentu saja nggak bisa langsung dijalankan filenya klik kanan gitu, nggak bisa ya. Misalnya nih websitenya klik di site itu, terus diikuti dengan ini ada di dalamnya folder pendek 01, diikuti dengan nama filenya tadi variabel 2.php ya, harusnya masih kosong ya, belum kita isi apa-apa. Kita tambah dengan tulisan yang lain ya, misalnya kita buat variabel angka sama dengan 1, sama kayak yang sebelumnya. Nah ini bagaimana cara makainya? Nah ini variabel yang sudah kita simpan percuma kalau nggak kita gunakan kan gitu ya. Maka kita bisa gunakan dengan cara kita tampilkan, misalnya ada teks dulu, ada tulisan, misalnya angka yang saya punya adalah dolar angka gini, nggak apa-apa ya. Jadi di dalam PHP kita bisa menggunakan echo ya. Echo bisa digunakan untuk menampilkan sesuatu atau mengirimkan sesuatu yang perlu ditampilkan ke browser sehingga browser nanti menampilkannya. Untuk kita bisa pakai echo, dan karena browser yang baca maka kita bisa kasih kode-kode HTML yang bisa dibaca oleh browser, contohnya P atau paragraf ini ya. Ini kalau saya jalankan, saya bisa punya ya. Jadi gitu ya, satu ini adalah isi dari variabel tadi bisa ditampilkan. Selain ditampilkan bisa diapakan lagi, kita bisa lakukan perubahan nilai. Kemarin sebenarnya sudah nilainya kita rubah, misalnya dolar angka yang tadinya 1 bisa kita rubah jadi 2. Maka setelah kita rubah, angkanya nanti akan muncul yang berbeda. Angka yang saya punya sekarang adalah berapa gitu ya, atau saya ganti deh, setelah dirubah adalah sekian gitu ya. Jadi gitu, yang pertama ini masih isi dari variabel yang pertama ya. Jadi tulisan ini cuma kita ketikkan aja di dalam echo. Berikutnya ada variabelnya. Jadi di dalam echo ini kita bisa pakai petik 2 ya, sama kayak string. Jadi memang karena di dalamnya ini adalah string ya, ini adalah string lah. Variabel bukan string, kenapa kok bisa ditulis di dalamnya petik 2? Karena echo ini membaca dolar angka ini sebagai variabel. Jadi echo ini mengenali bahwa dolar angka ini adalah variabel, jadi dia akan memprosesnya dan menampilkan isinya gitu ya. Isi dari dolar angka berapa itu akan ditampilkan. Jadi bukan dolar angkanya, tulisan dolar angka ini bukan tulisan dolar angka yang ditampilkan, tapi isinya. Oke, jadi sekaligus kita belajar echo di sini. Gimana caranya kalau mau menampilkan dolar angkanya bukan isinya? Maka kita bisa pakai petik biasa atau petik 1 ya, petik 1 yang di dekatnya enter di keyboard itu ya. Jadi di enter itu di kirinya ada petik 2 dan petik 1. Kalau kita pakai petik 1 bisa, ini tetap dianggap sebagai string,
Nah, kalau dianggap sebagai string yang menggunakan petik satu ini, maka dolar angka tidak akan diproses. Jadi hanya dianggap sebagai string saja, termasuk dolarnya dianggap sebagai string, maka itu hanya ditampilkan saja. Maka kalau kita coba, jadinya muncul dolar angka, bukan isinya ya, tapi tulisan dianggap sebagai tulisan biasa dolar angka ini. Dolarnya dianggap tulisan, angkanya ini juga dianggap sebagai tulisan, maka tidak dilihat isinya apa, tapi langsung ditampilkan. Jadi itu bedanya kalau Anda mau pakai petik 1 dan petik 2. Oke, kita kembalikan ke petik 2 biar muncul isinya. Selain itu, dolar angka ini juga bisa kita rubah dengan bukan cuma dituliskan value-nya, tapi kita bisa lakukan operasi aritmatika di sini. Misalnya 2 ditambah 2. Oke. Maka kalau kita tampilkan angka yang saya punya setelah 2 tambah 2 adalah dolar angka gitu ya. Ya, setelah 2 tambah 2 jadi 4. Jadi gitu ya. Jadi variabel bisa juga diisi dengan aritmatika ya. Aritmatika itu apa aja? Tambah untuk penjumlahan ya, minus untuk pengurangan, maaf, terus garis miring untuk pembagian, untuk perkalian pakai bintang ya, terus berikutnya adalah modulus pakai persen. Oke, mungkin ini dulu. Saya akhiri sampai di sini materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.